Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi ya di hari ini tanggal 15 dari bulan Juni. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur kepadamu untuk kasih dan setia Tuhan kepada kami. Dan di hari ini Tuhan, kami ingin secara khusus membaca sedikit dari bagian firman-Mu. Kami mohon melalui firman ini, Tuhan mengajarkan kepada kami mengenai kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya secara tepat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 dan 19 yang berbunyi demikian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali ya. Dan sebetulnya rasanya rada aneh. Karena begini, ketika Musa itu berpamitan kepada mertuanya Yitro, supaya dia diizinkan untuk pergi kembali ke Mesir, itu dia memberi alasan demikian. Ya, saya baca ulang ayat 18. "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Gitu. Jadi Musa itu menyampaikan kepada mertuanya bukan apa yang telah Tuhan Allah bicarakan dengan dia pada waktu di Midian itu. Bahwa Tuhan mengutus Musa untuk pergi kembali ke Mesir dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa Israel. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu dia tidak jelaskan kepada Yitro. Yitro itu tahu nanti pada pasal 18 ayat 8. Jadi pada waktu ini Musa hanya menyampaikan persoalan secara umum saja, bahwa dia sudah lama meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya di Mesir, dan sekarang dia minta izin mertuanya untuk izin dia kembali ke Mesir untuk melihat keluarganya atau saudaranya di sana apakah mereka masih hidup atau ada yang sudah mati atau bagaimana kondisi mereka. Kenapa ya? Kenapa Musa tidak menyampaikan itu kepada mertuanya? Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga terjadi pada Saul. Jadi, Saul itu merahasiakan kepada keluarganya bahwa ia telah diurapi menjadi raja Israel. Yang Saul jelaskan kepada keluarganya adalah masalah lain. Dia menjelaskan mengenai hewan peliharaan, keledai-keledai. Tapi dia nggak beritahu bahwa Allah telah melantik dia menjadi Raja Israel atau mengurapi dia menjadi Raja Israel. Dan yang menarik, Rasul Paulus juga di dalam Galatia 1 ayat 15 dan 16 mengatakan begini. "Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia." Jadi Rasul Paulus merasa bahwa Tuhan Yesus mengutus dia untuk beritakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia tidak bicara dan tidak minta pertimbangan manusia. Bisa kita terjemahkan, dia tidak minta pertimbangan orang tuanya atau kakaknya atau adiknya atau keluarganya. Karena apa? Karena perintah Tuhan dan perutusan Tuhan itu pasti gitu. Seperti Musa, juga Saul, mereka tidak melibatkan keluarga, tidak minta pertimbangan keluarga. Bahkan mereka merahasiakan itu dari keluarga. Padahal ini merupakan perintah Tuhan. Ini merupakan perutusan Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa perutusan Tuhan, perintah Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga. Wah, gimana bisa ya Bapak Ibu kita melakukan itu kalau umpamanya kita dipilih menjadi penatua atau kita dipilih untuk menjadi
panitia ini, panitia itu. Apakah kita tidak boleh bicara dengan keluarga? Tapi maksudnya begini, bahwa kalau Tuhan yang berikan tugas kepada kita, itu sesuatu yang bisa dikatakan itu sesuatu yang sah gitu loh. Sesuatu yang sebetulnya memang tidak butuh minta persetujuan manusia, karena kan kita ini hidup untuk Tuhan, kita hidup ada di dalam kedaulatan Tuhan, dan kita hidup untuk menjalankan kehendak Tuhan. Jadi perintah Tuhan ini hanya bisa kita jalankan dengan setia. Lalu pertanyaan, lalu gimana peranan keluarga kita, orang-orang yang berada di sekitar kita? Ya, seperti yang dilakukan oleh Saul, dia menyampaikan hal yang lain. Nah, kalau Musa ini juga dia menyampaikan hal yang lain. Dia hanya minta izin untuk lihat keluarganya. Tapi dia nggak menyampaikan kepada Yitro bahwa Allah mengutus saya begini dan begitu, enggak. Yitro akan tahu sendiri. Tapi artinya begini, yang diutus itu, seseorang yang diutus Tuhan dan diberi tugas oleh Tuhan itu, dia betul-betul sudah fokus untuk Tuhan. Musa itu fokus untuk Tuhan, lalu Paulus itu fokus untuk Tuhan. Jadi jalannya itu dia berjalan ke sana untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Lalu kemudian keluarga mengetahui, dan kemudian keluarga memberi dukungan kepadanya. Jadi bisa dikatakan kehendak Tuhan itu yang utama. Dan ketika Tuhan perintahkan itu, kita hanya bisa menjalankan dengan penuh kesetiaan gitu. Orang-orang yang berada di sekitar kita diharapkan untuk mendukung hal itu begitu. Karena kalau umpama minta pertimbangan, minta nasihat, bisa saja ya, justru orang-orang yang berada di sekitar kita justru membelokkan kita dari apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita sendiri yang diperintahkan sudah mantap, ini Musa sudah mantap. Dia sudah tahu bahwa dia harus kembali ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Terus Saul juga sudah tahu bahwa dia sudah dilantik untuk memimpin bangsa Israel. Lalu Paulus pun sudah tahu bahwa dia itu diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi gitu ya. Jadi sudah yang orang intinya ini sudah bulat hati dulu untuk melaksanakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, nanti orang-orang yang berada di sekitarnya memberikan dukungan. Begitu. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang diperintahkan oleh Tuhan atau ditugasi oleh Tuhan atau diutus Tuhan untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, menjadi ini, menjadi itu, kita fokus setia. Gitu. Lalu pasti kita mendapat dukungan dari orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasih yang berada di sekitar kita. Karena melihat keteguhan kita dan karena kita sama-sama mau tunduk kepada Tuhan. Maka bagi keluarga yang anggota keluarganya diutus Tuhan secara khusus untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, berilah dukungan supaya anggota keluarga kita yang diutus oleh Tuhan ini, dia mampu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan itu dengan baik dan berhasil seperti yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita ya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa ketika Tuhan mengutus kami atau mengutus anggota keluarga kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka yang bisa kami lakukan adalah menjawab ya, mengerjakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesetiaan, dan bagi yang diutus menjalankan dengan bulat hati, sedangkan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, kiranya dapat memberikan dukungan kepada orang yang diutus Tuhan itu, dengan dukungan yang tulus, dukungan yang sepenuh-penuhnya, agar ia dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan sebenar-benarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.